Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, masih dalam pembahasan kitab Muharramatun, hal-hal yang diharamkan oleh syariat, yang dinyatakan haram oleh syariat. Istahana bihan nasu, akan tetapi manusia menggampangkan, menyepelekannya, padahal hal-hal perkara-perkara ini bagian dari perkara-perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Buku ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Munajjid, hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita masuk pada pembahasan al-khalwatu bil ajnabiyyati, yakni menyendiri ataupun menjauhi keramaian, menjauhi penglihatan manusia. Tidak bisa digapai oleh penglihatan manusia. Itu arti dari al-khalwah. Jadi nggak bisa dilihat, Pak. Tidak bisa dilihat oleh manusia, baik terhalang dinding, tembok, terus hordeng, atau apapun juga. Menyendiri atau menjauh dari pandangan manusia bersama lawan jenis, bersama lawan jenis yang tidak halal untuk dirinya, yang tidak halal untuk dirinya. Kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemah yang mudah, yakni berduaan dengan lawan jenis tanpa ada yang lainnya,
baik itu di kamar, di kelas, di ruangan, atau dimanapun juga yang tidak terpantau oleh mata manusia. Ini bagian daripada dosa besar, bagian daripada dosa-dosa besar. Kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis hafizahullah. Beliau mengatakan, asy-syaitanu harisun ala fitnatin nisa, ala fitnatin nasi. Syaitan itu sangat berkeinginan untuk menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia. Syaitan punya keinginan yang sangat kuat agar apa? Adanya fitnah, kacau balau di tengah-tengah manusia. Secara umum, fitnah untuk umat Nabi Muhammad adalah harta. Sebagaimana Nabi katakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-malu. Setiap umat punya fitnah, ujian, dan ujian untuk umatku adalah harta. Laki ataupun perempuan sama diuji dengan ujian harta. Ya, laki ataupun perempuan sama-sama diuji dengan harta. Bahkan Nabi Muhammad SAW saking khawatirnya Pak sama kita, dia pernah bersabda, mal faqru akhsha alaikum. Kata beliau, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Itu enggak dikhawatirin oleh Nabi. Nabi enggak khawatir umatnya fakir, karena enggak mungkin ada seorang hidup di dunia tanpa apa Pak? Tidak mungkin orang hidup di dunia tanpa rizki. Mungkin atau tidak? Mungkin nggak ada orang hidup di dunia tanpa rizki? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya tidak dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Justru yang dikhawatirkan oleh Nabi apa? Yang dikhawatirkan oleh Nabi diberikan kemudahan untuk memperoleh dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, fal yatanafasuha kama yatanafasuha. Kalau udah dibuka sama Allah, kalau sudah Allah berikan kemudahan, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mengejarnya. Kalian akan berlomba-lomba untuk mengejarnya. Bukan enggak boleh. Kalau berlebihan dilarang. Dilarang.
Lihat, manusia dalam mengejar harta itu sudah sampai tahap berlebihan. Sepakat ya? Oh, kenapa tuh? Kan lihat, kita diciptakan untuk apa? Ibadah ya Pak ya. Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu amanah tuh, amanah dari Allah. Allah kasih saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah semua amanah. Amanahnya ini tubuh, ini waktu, ini tenaga, diamanahkan untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya tubuh ini tidak letih, tenaga ini tidak habis kecuali untuk mengejar dunia, kecuali untuk mengejar dunia. Yang seharusnya tubuh ini letih, tubuh ini capek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dikejar-kejar Pak, dikejar-kejar, akhirnya Nabi bilang apa? Maka kalian akan binasa sebagaimana orang-orang terdahulu Allah binasakan. Dikejar-kejar, mengejar sesuatu hal yang fata morgana yang akan dia tinggalkan, yang akan dia tinggalkan. Fokusnya udah bukan lagi ngejar surga, fokusnya bukan lagi ngejar surga. Akhirnya waktunya habis untuk fitnah, yaitu fitnah berupa harta, fitnah berupa harta. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat apa Pak? At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 24.
Kata Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Kata Allah, Pak, lihat. Allah bilang, katakanlah, jika orang tua kalian, jika anak-anak kalian, jika saudara-saudara kalian, jika istri-istri kalian, jika harta-harta kalian, keluarga kalian, harta yang kalian telah kumpulkan, perdagangan yang kalian takut bangkrut rugi, tempat tinggal yang kalian banggakan, senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, fatarabbasu, tunggu akibatnya, tunggu akibatnya, fatarabbasu. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fitnah buat kita adalah fitnah harta, fitnah harta, laki ataupun perempuan. Maka kalau udah dikejar-kejar, akhirnya akan mengalahkan apa, Pak? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Bohong orang yang bilang cinta Allah dan Rasulnya tapi enggak sholat berjamaah, enggak sholat 5 waktu. Bohong. Pasti harta atau yang lainnya lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya. Adapun fitnah secara khusus untuk kaum laki-laki, Nabi katakan, ma taraktu fitnatan ba'di, tidaklah aku tinggalkan fitnah, ujian sesudah saya, sepeninggal saya. Ujian terberat untuk kaum laki-laki kecuali fitnah wanita, kecuali fitnah wanita. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia. Hebat dunia ini, hebat. Orang bisa masbuk, orang bisa enggak sholat berjamaah, orang bisa enggak ikut pengajian. Hebat dunia ini. Maka Nabi bilangnya apa? Takutlah, takutlah. Pak, alasan kenapa enggak ngaji, kenapa enggak sholat berjamaah, kenapa enggak ikut tahsin? Kira-kira alasan paling umum apa? Sibuk. Sahih, Pak? Sepakat ya? Intinya apa? Dunia. Sahih? Intinya itu.
maka jangan dikira punya dunia itu menyenangkan. Jangan dikira punya dunia itu membuat bahagia. Iya, kalau punya dunia, sholatnya nggak keganggu, ibadahnya nggak keganggu, sholatnya tetap di saf yang pertama, Pak. Dulu sebelum jadi siapa-siapa masih suka azan, Pak, di masjid. Giliran udah jadi siapa-siapa, sholatnya di mana, Pak? Hah? Udah nggak azan, udah nggak saf pertama, udah nggak saf kedua, masbuk. Sesudah jadi masih mending. Ada yang hilang nggak, Pak? Yang hilang ada? Hilang dari jamaah ada? Ada. Hilang dari pengajian ada? Ada? Apa sebabnya, Pak? Sibuk. Dunia, hebat dunia itu. Lihat, makanya perhatikan Nabi bilang apa? Takut, hati-hati, takut, hati-hati, takutlah terhadap dunia. Hebat ya. Dan juga Nabi mengatakan takutlah terhadap wanita. Hebat, wanita pun hebat. Ya, fitnahnya dahsyat buat laki-laki. Ustadz juga nggak, Pak? Ustadz masuk nggak, Pak? Ustadz masuk nggak? Hah? Rahim. Kiai masuk nggak? Masuk. Ulama masuk nggak? Semua, Pak, laki-laki masuk, Pak. Hati-hati dengan wanita. Hati-hati. Ya, apalagi di zaman sekarang, zaman seperti zaman kita hari ini, dahsyat. Lihat, kita lanjutkan perkataan penulis. Asy-syaitan harisun 'ala fitnatin nas. Syaitan itu sangat gencar, ya, upayanya untuk menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia. Wa iqa'ihim fil haram. Dia juga sangat gencar menyebarkan di tengah-tengah manusia perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syaitannya hari ini bukan hanya dari jenis jin, syaitannya juga dari jenis manusia. Sekarang udah zaman apa namanya? Zaman apa? Zaman canggih. Sekarang udah zaman now. Kayaknya udah nggak zaman tuh ya. Namanya laki sama perempuan dipisah, udah nggak zaman. Zaman apa tuh namanya? Milenial, ya Pak ya. Zaman milenial apa? Zaman manusia udah jadi setan. Zaman modern, udah nggak zaman kali ya. Laki dipisah dengan perempuan, udah nggak zaman tuh. Sekarang setannya bukan dari hanya jenis jin, tapi dari jenis manusia. Terutama mereka yang bodoh, nggak punya ilmu, menyatukan antara musuh dengan lawannya.
ya, disatukan. Nggak apa-apa. Gabung aja, laki sama perempuan nggak ada masalah. Gabung aja, ayo, gabung aja. Syaitannya bukan dari jenis jin. Ngeri pak, ngeri nggak? Ngeri. Lihat, naudzubillahi min dzalik ya pak. Ada sekumpulan perempuan olahraga yang menjadi trenernya laki-laki berbadan tegap, kotak-kotak perutnya. Ibu-ibu tuh yang ikut tuh senam bareng dia. Ya, ada nggak gitu? Biasa aja dong itu, ya kan? Kata dia biasa aja, ini nggak ada apa-apa. Lihat tuh pak, bahaya tuh pak, bahaya nggak pak? Bapak biasa nggak ngeliat yang kayak gitu? Kalau ngeliat kayak gitu gimana? Antum kalau ngelihat orang senam dengan baju yang seksi, ada reaksi nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada reaksi nggak? Iya, makanya saya mau tanya nih sama antum, ada reaksi nggak? Pasti. Kalau nggak ada berarti antum punya kelainan. Ya nggak? Jangan-jangan pasti ada. Tidak mungkin pak laki-laki normal, nggak mungkin. Pasti ada. Ada apa? Ada aksi. Nah pasti nggak mungkin nggak pak. Gitu. Dikit atau banyak. Maka di sini penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nur ayat ke-21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti khutwah. Syaitan itu enggak langsung nyuruh orang zina, tapi disuruh masuk pintunya dulu. Gitu. Syaitan itu dalam menggoda kita enggak langsung nyuruh pada perbuatannya, tapi masuk kepada pintunya dulu, apapun jenis maksiatnya, apapun. Gitu Pak. Makanya Islam mencegah pintunya itu, jangan masuk, jangan diikuti, karena Allah bilang khutwah. Dia punya step. Oke, pertama duduk bareng bersama perempuan Pak, ditempatkan di satu ruang kerja bersebelahan. Langkah pertama syaitan terlaksana. Kira-kira bertahan berapa lama nggak ngobrol? Bertahan berapa lama Pak? 5 menit. Kira-kira bertahan berapa lama nggak tukeran nomor handphone? Kira-kira bertahan berapa lama nggak makan siang bareng? Lihat tuh Pak, sampai pada akhirnya bobo bareng. Itu syaitan. Dia punya step
step langkah. Pelan tapi pasti, pelan mematikan. Kalau kata orang Inggris, slow but sure. Lihat tuh Pak. Dan ini realita Pak. Dan ini realita terjadi di dalam dunia yang bercampur laki dan perempuannya. Bukan hanya di dunia kerja. Ini nyata Pak. Saya ada ngajar juga curhat anak-anak SMA. Ini yang anak SMA Pak. Sekelas kan laki perempuan bareng Pak. Betul Pak? Benar Pak? Bareng. Ya subhanallah. Terjadi zina itu terjadi. Zina itu terjadi. Bukan lagi mohon izin, bukan lagi cuman sekedar pegang tangan, tapi bertemu kemaluan itu sudah terjadi. Wakil di mana-mana ketika syariat Allah tidak diindahkan terjadi Pak. Pasti. Tadi apa Pak? Pelan-pelan tapi pasti. Ini udah azan. Benar. Oh ya, kita azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh penulis dalam kitab beliau, yakni surah Nur, yang Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah langkah-langkahnya itu adalah memerintahkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang jadi masalah, kalau orang nggak tahu perbuatan keji dan mungkar, yang dia menganggap suatu hal yang biasa, padahal dari sisi syariat dia mungkar. Ya, dari sisi syariat dia mungkar. Makanya garis besarnya kata Allah, langkah-langkah syaitan itu memerintahkan perbuatan keji dan mungkar. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka kemungkaran itu sudah dianggap menjadi hal yang biasa, karena sudah menjadi kebiasaan. Dan diantaranya adalah
berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang tidak halal, yang mana perbuatan ini adalah perbuatan yang dianggap oleh sebagian manusia perbuatan biasa. Bahkan kita tahu, ya mungkin sebagian besar antum tahu, kos-kosan laki atau pria bisa membawa masuk lawan jenisnya ke dalam kamar. Saya rasa di Jakarta bukan hal yang tabu itu. Betul? Kamar kos-kosan, baik kamarnya laki atau kamarnya perempuan, itu lawan jenisnya bukan mahramnya bisa masuk. Betul gak? Banyak gak? Hah? Banyak di Jakarta? Nggak tahu ya. Alhamdulillah. Di lingkungan tempat tinggal saya tuh banyak. Tapi di sana, lingkungan tempat ibu saya di Grogol, karena berdekatan dengan Trisakti dan Untar, sehingga kanan kirinya itu kos-kosan. Dan nyata kos-kosan laki bisa masuk ke tempat perempuan, perempuan masuk ke tempat laki. Dan itu hal yang biasa, Pak, menurut sebagian manusia. Bahkan manusianya ini adalah orang Islam. Tadi, Pak, bagaimana dia mau tahu itu mungkar, itu perbuatan keji, kalau dia nggak punya ilmu, kalau dia tidak punya ilmu. Wa syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu ada atau mengganggu kita, mengalir dalam tubuh kita sebagaimana mengalirnya aliran darah. Jadi dia mengalir sebagaimana mengalirnya aliran darah dalam tubuh kita. Sangat kuat gangguannya itu, yang dia senantiasa mengarahkan kita untuk jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Dan dalam hal ini adalah al-khulwah, khalwah, berduaan dengan lawan jenis tanpa ada yang bisa melihatnya. Oleh karena itu penulis mengatakan, walidhalika saddati syari'atu haddat tariq. Oleh karena itu syariat Islam telah menutup pintu ini, pintu terjadinya dua-dua atau berduaan lawan jenis itu. Islam telah mentutupnya atau telah menutupnya. Sudah ditutup tapi dibuka selebar-lebarnya oleh manusia. Islam ditutup. Oleh agama kita ditutup. Agama kita punya aturan. Di antara bukti Islam telah menutupnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh penulis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidaklah berduaan seorang laki-laki dengan wanita,
illa kana salisuhuma asyaiton, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Jadi nggak usah percaya Pak sama siapa, sama siapa saja. Misalnya Pak, anak Bapak yang perempuan pulang sama saya aja Pak, saya anterin, nggak usah pakai ojek, nggak usah pakai kendaraan umum, sama saya aja, nggak usah, jangan percaya gitu. Jangan percaya. Yang ketiganya syaitan. Jadi percaya sama Nabi, udah percaya aja sama Nabi, percaya aja sama Nabi gitu. Atau misalnya lagi ibu saya boncengin, saya takut Pak, ibu nggak percaya sama saya udah lama ngaji loh Bu. Sombong amat gitu ya. Saya udah puluhan tahun ngaji, nggak lihat jenggot saya udah sepanjang ini. Tenang aja, nggak percaya, jangan, nggak. Saya lebih percaya kepada Nabi. Nabi bilang apa? Yang ketiganya setan. Siapa aja? Nggak berlaku Pak, nggak berlaku. Jenggot nggak berlaku, cingkrang nggak berlaku, jilbab panjang pun nggak berlaku. Kan sama-sama punya hawa nafsu. Apalagi ganteng, apalagi cantik gitu. Pokoknya yang menjurus kepada berduaan, siapapun dia, dah nggak percaya. Percaya aja sama Nabi. Yang ketiganya siapa? Pak, Bapak nggak percaya sama saya, antum nggak percaya sama saya. Kita kan udah temenan lama. Nggak. Ada orang mau ke rumah Bapak, Assalamualaikum, salam. Saya depan rumah antum nih. Anak lagi di jalan menuju rumah. Ya udah, antum tunggu aja di luar. Oh tega amat gitu. Kata dia, boleh nggak gue masuk nih? Di rumah ada bini gue doang gitu. Ya masa lu nggak percaya sama gue? Jawabnya gimana Pak? Pak? Enggak, gue nggak percaya sama lu. Gue percaya sama Nabi. Antara lu sama bini gue yang ketiga syaitan. Udah lu tunggu aja di luar. Atau lu tunggu di warung kopi. Wah lu parah lu. Enggak, bukan parah, ini syariat. Jelas Pak? Ini syariat. Jangan diganggu-ganggu. Coba Pak, selalu. Tapi pasti Pak. Kalau dikasih masuk gimana Pak? Cuman bininya doang sendiri Pak. Nah, nggak tahu deh apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi mungkin ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, kata Nabi, tidaklah berduaan antara laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Antum yang di dunia pekerjaan, di dunia nyata, saya sering dengar, cuman nggak pernah tahu secara pasti. Katanya teman yang bekerja di satu ruangan, di satu kantor, itu biasa atau suka atau terjadi hubungan apa? Hubungan apa Pak? Hubungan terakhir saya ngisi di salah satu kantor Pak. Si laki sudah punya istri, si yang perempuan sudah punya suami, ditempatkan di satu tempat ruangan yang sama.
berhubungan tuh Pak. Ada nggak itu kisah kayak gini, ada nggak? Banyak. Saya pernah ngajar di satu kantor itu lagi bahas itu. Subhanallah. Berarti punya suami nggak jaminan Pak, punya istri juga apalagi, apalagi istrinya di kampung. Ya. Pokoknya sedapat mungkin Pak, jangan berduaan dengan lawan jenis sedapat mungkin. Kalau urusan sama dokter gimana Ustadz? Cari dokter yang satu jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau nggak mau, jangan ambil resiko Pak. Resiko terendah ketika terjadi ini apa? Resiko terendahnya apa? Nah, dosa. Taib, dosa pasti. Resiko terendah, tapi dia pada hakikatnya berat. Apa Pak? Nah, apa? Dilihat Allah. Iya pasti. Resiko terendah, efek terendah yang kita rasakan, turun iman. Imannya drop langsung. Tuh, sadar nggak sadar jatuh dalam perbuatan ini, efeknya iman turun. Iman turun. Nah, penulis kemudian mengatakan, maka berdasarkan sabda Nabi itu, hendaknya seorang ibu, seorang anak perempuan, dia tidak berduaan dengan supirnya di dalam kendaraannya. Ya enggak dikit juga supir berbuat apa? Terjadi hubungan dengan majikan. Ada nggak? Hah? Infonya ada. Di dunia nyatanya ada nggak? Di dunia nyatanya ada nggak? Ada. Hah? Ada. Kita tahu di dunia, di sekitar kita ada, di dunia nyatanya, gitu. Sebab enggak gitu. Mau misalnya antum punya asisten rumah tangga, istri antum kerja, antum di rumah, asistennya perempuan, gitu. Umurnya 40 tahunan, 30 tahun. Waduh, kira-kira kuat berapa lama Pak? Gak makin lama ya. Normal berarti Pak ya. Bininya kerja nih Pak, dia yang nyuci, dia yang nyapu, dia yang beres-beres, ditemenin sama pembantu perempuan gitu. Di rumah tuh setiap hari. Awalnya sih kopi, teh, kopi, teh, kopi, teh, ya. Besok dan itu nyata. Insyaallah normal. Makanya syariat melarang, dilarang.
Sama syariat dilarang, dicegah. Jangan. Mau kondisi apapun, seperti apapun, jangan pernah satukan laki dan perempuan di tempat yang sama. Mau apapun alasannya, kecuali darurat yang memang tidak mungkin tidak. Seperti harus dioperasi nih, dokternya cuma dia doang, nggak ada yang lain. Kalau benar-benar nggak ada gitu, nah, itu. Tapi cari dulu maksimal. Masya Allah. Tukang cukur perempuan ada nggak? Banyak. Laki menyengaja dicukur di situ ada nggak? Hah? Ada. Banyak ya. Gitu. Awalnya dicukur, pegang, lama-lama minta pegang yang lain, Pak. Hah? Jangan pernah main-main. Enggak. Jenggot enggak berlaku, betul Pak? Jenggot enggak berlaku. Usia pengajian enggak berlaku. Kenapa Pak? Kalau perlu jenggotnya tadi cukur. Ya. Jenggot enggak berlaku. Semuanya enggak berlaku. Jangan. Dokter hubungan badan sama dokter lain ada nggak? Hah? Ada. Dokter sama suster ada. Awalnya kenapa? Berdua. Sahih? Terjadi. Nggak diindahkan. Apa yang Allah larang, apa yang Nabi larang. Terjadi. Nggak mungkin, karena yang ketiganya Nabi bilang pasti syaitan, cepat atau lambat, nggak mungkin kuat. Selesai, nggak mungkin kuat. Udah tutup, titik, sampai di sini, tek, kunci mati. Jangan pernah menganggap kita hebat, kuat, bisa. Enggak. Tutup. Lihat, penulis mengatakan ini. Biasanya terjadi pertama karena menyepelekan. Satu ruangan dengan perempuan atau dengan laki-laki yang kurang tampan, wanita yang kurang cantik, awalnya emang nggak dilihat Pak, betul kan? Tapi setiap hari, besok, ini cakep juga, ganteng juga, itu masuk. Bertahap tapi pasti. Hati-hati tuh. Bini di kampung, ya Pak ya? Bini di kampung gitu. Itu awalnya karena menyepelekan. 2 minggu yang lalu ada pertanyaan kayak gini, kurang lebih, Ustadz, saya melamar kerja, ternyata saya diterima, lingkungan saya semuanya perempuan, mayoritas perempuan. Jadi saya interaksi dengan mereka gimana? Saya bilang nggak ada jawaban yang lain, antum keluar dari situ. Kalau antum mau jaga iman antum, jangan pertaruhkan iman antum. Iya Pak, cari kerjaan lain. Nggak ada solusi, nggak ada solusi ketika udah bersama lawan jenis. Berantakan iman antum. Berantakan. Nanti sampai rumah bini antum namanya Susan.
Kenapa dipanggilnya Susi? Nah, karena hari-harinya sama Susi, padahal bininya namanya Susan. Tuh, jangan. Tutup pintu itu, tutup semuanya, tutup rapat, tutup rapat. Gitu. Kemudian atau itu terjadi karena terlalu percaya diri. Apalan aneh kan banyak, gitu kan? Emang apalan bisa nolongin, Pak? Hah? Bisa nolongin tuh apalan? Enggak, diumpetin tuh apalan tuh sama setan tuh. Nah, jangan, kata penulis, terjadi berdua itu karena menyepelekan atau karena menganggap mampu, sanggup gitu. Pulang kemana? Searah, bareng aja. Gaya tuh, mau nolong Pak gayanya itu. Bareng aja, aneh sendiri kok searah kita. Kayaknya Ustadz pengalaman ya. Kagak, pengalaman dari mana, orang kagak pernah kerja. Ini cuman mengandai-ngandai aja gitu. Ya. Iya. Saat apa? Betul. Iya. Kalau udah berdua nggak bisa. Coba nanti jangan. Saya nggak bilang coba aja gitu, jangan. Saya sih nggak bilang itu. Siapapun yang udah berdua nggak bisa. Anas lupa. Hah? Iya. Lupa. Cakep. Seksi lagi. Lupa udah Anas. Ganteng, tinggi, lupa, Anas lupa. Udah Nabi bilang yang ketiga setan ternyata. Mau coba tuh. Ana pernah tanya sama bapak-bapak usianya 78 tahun. 78. Pak, kalau ngelihat perempuan masih ada hawa nafsunya? Ada. Tuh, 78 loh. Enggak jaminan, Pak. Hawa nafsu masih ada. 78. Ada enggak di sini 78? 78, Pak. Ada. Udah tutup pintu itu, ditutup selebar sekuat-kuatnya. Jelas? Antum baca aja surat An-Nas, coba aja. Antum lagi ngoboncengin perempuan gitu, baca An-Nas gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Majuan dikit, Pak, gitu. Hah? Lama-lama An-Nasnya tuh hilang tuh. Wah, jelas ya? Udah tutup. Kecuali enggak dapat, tidak harus gitu. Maka boleh. Tapi sesuai kebutuhan. Misal jual beli laki-laki dan perempuan. Maka boleh sebatas berapa harganya, sepakat jual belinya, bayar, selesai. Gitu. Lihat, ada nggak pedagang bilang gini, sendirian aja Bu? Ada nggak? Hah? Tuh, siapa yang nyuruh ngomong gitu? Setan. Kalau
saya jadi si ibu, apa urusan lu sendiri kayak mau mas, kan gitu. Hah? Betul Pak? Apa urusannya kita? Kita dagang ini sendirian aja bu. Apa urusan lo nanya-nanya? Kan begitu harusnya. Dia sendiri, suami lagi keluar kota. Nah lu nyambung dah tuh terus. Bu, daripada repot-repot, ini ibu telepon aja nanti saya anterin. Nah lu tuh, iya nggak? Siapa namanya? Rian, iya nggak ya? Jalannya khutwah, ya, selangkah demi selangkah tuh. Siapa? Syaitan. Udah tutup serapet-rapet ya. Jangan sampai bini antum lebih akrab sama tukang sayur daripada sama antum. Ada nggak? Sama tukang sayur, abang kemana aja, nggak dagang-dagang. Suaminya pulang, udah pulang ya. Biasa aja suaminya balik. Giliran tukang sayur nggak dagang datang gitu kan. Abang kemana aja? Dicariin kemana aja bang? Pulang kampung gitu. Suaminya dinas luar kota seminggu, tukang sayur seminggu juga. Lebih kangen sama tukang sayur dia. Hah? Boleh beli sayur boleh. Udah, apa aja beli? Sayur asam, ikan asin, cabai, udah cukup. Nggak pakai ngobrol, cukup selesai. Itu cukup selesai. Abang jalan udah sesuai kebutuhan. Enggak, jangan dibuka pintu itu. Apalagi tukang sayur lebih ganteng dari antum. Wah, repot lagi tuh. Ya, tukang sayur lebih ganteng dari suaminya. Ya Pak ya, ditungguin setiap hari sama siapa? Pokoknya macam-macam. Baik, ada lagi yang mau tanya? Ustaz, kejadian yang Ustaz tadi ceritain masalah laki-laki dan perempuan yang punya pasangan, baru aja kejadian Ustaz di tempat saya. Tempat kerja. Kan benar-benarnya dia melakukan zina itu terekam oleh Zoom, dia lagi nyalain kamera. Zoom meeting. Masya Allah. Terlepas dari permasalahan zina ya Ustaz, kalau misalkan mereka ini kan dua-duanya udah punya pasangan, suami istri, bahkan yang perempuan itu udah punya anak satu, sikap pasangannya itu harus seperti apa Ustaz? Itu udah bukan ada saksi lagi terekam Ustaz. Itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz untuk si pasangannya Ustaz? Hukumnya dia boleh minta cerai, dia sabar, pahalanya besar, tergantung imannya. Kalau nggak kuat dia boleh minta cerai, kalau kuat dia bertahan. Saya pernah ditanya oleh seorang perempuan, bahkan bukan cuman zina, udah punya anak, sampai punya anak. Itu ketemu sama saya, suami istri ketemu. Istrinya bilang, Ustaz, suami saya kumpul kebo, punya anak sama perempuan, dua-duanya udah ngaji, suami istri udah ngaji. Tuh, suami saya, ibu mau apa? Saya bilang gitu. Saya sebagai seorang wanita nggak tega sama si perempuan yang punya anak dia. Saya rela dia nikahin tuh perempuan. Saya omelin tuh laki tuh langsung. Saya omelin. Antum itu istri antum kayak begitu. 1001 yang kayak gini, betul Pak? Enggak. Dia bilang saya sebagai seorang perempuan yang punya anak,
pun merasakan gimana si perempuan itu kalau harus dipisahin. Sementara udah ada anaknya, Pak. Saya rela saat dia nikah sama perempuan itu. Wah, saya marah-marah itu. Tuh istri antum ya. Nangis tuh laki. 1001 yang kayak gini, ya enggak? Hah? Rata-rata minta cerai. Tergantung iman. Kalau kuat bertahan, kalau nggak berkuat boleh. Gitu. Kalau kuat bertahan, kalau nggak boleh. Nusyuj, melakukan pelanggaran syariat. Yang dibolehkan untuk pasangan minta cerai. Ada seorang sahabat yang mengatakan, kalau saya lihat istri saya berduaan dengan laki-laki lain, berhubungan dengan laki-laki lain, kata dia, Pak, saya penggal kepalanya. Tuh, saya penggal. Terus ucapan ini dilaporin ke Nabi, ya Rasulullah, dia itu katanya kalau ngelihat istrinya berhubungan dengan laki-laki lain, dia itu akan potong kepalanya. Dibenerin nggak dalam Islam? Kata Nabi, saya lebih marah dari dia. Dibenarkan tuh, ya tuh. Dibenarkan. Gitu. Oh, nggak ada ceritanya deh. Laki-laki kuat dengan lawan jenis, nggak ada. Termasuk ustadz, termasuk ulama, termasuk kiai, termasuk siapa aja, selama dia laki-laki normal, kecuali sudah apa? Nggak normal, udah jadi alay. Jelas ya? Gitu. Banyak di dunia nyata. Tadi makanya saya bisa cerita kantor. Saya ngajar di satu kantor, mereka lagi rame bahas ini. Ternyata bukan hanya kantor, pelajar SMA, pelajar datang nanya, sampai terjadi. Itu yang datang orang tuanya, datang tanya anak, berhubungan saat orang tuanya pergi dari rumah, nggak ada, di rumahnya dipakai berhubungan. Itu terjadi, Pak. Bahkan nih, Pak, kisahnya ini kisah orang datang cerita, Pak. Jadi mereka berhubungan bukan pacaran, Pak, tapi teman dekat. Jelas ya? Ini si perempuan punya pacar di sekolahnya, tapi hubungan zina sama teman dekatnya. Itu sampai diceritain begitu, kemana-mana berdua, saking udah akrabnya, ini dilepas akhirnya sama kedua orang tuanya. Orang tuanya pikir nggak pacaran, lupa hadis Nabi. Yang ketiga, setan. Kejadian tuh, Pak. Naudzubillah. SMA, Pak, SMA. Gimana? Tobatlah, tobatan nasuha. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Taib. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah jaga kita di zaman fitnah ini dari dosa yang satu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.